Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Eka Bercerita, channel yang menghadirkan kisah nyata, fakta mencengangkan, dan peristiwa yang menggetarkan hati dengan penyampaian tenang dan jelas seperti berita. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang tengah mengguncang Jambi mendadak gempar malam ini. Seorang pejabat wanita diduga menghabisi calon suaminya, dan jasad pria itu ditemukan di dapur rumahnya dalam kondisi yang membuat warga tak sanggup berkata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah sang pejabat? Malam itu, suasana di sebuah kawasan perumahan elit di Jambi awalnya berjalan tenang seperti biasa. Lampu-lampu rumah berjejer rapi. Hanya terdengar suara kendaraan yang sesekali melintas. Namun ketenangan itu mendadak berubah menjadi kepanikan ketika beberapa warga mencium aroma tidak biasa yang berasal dari salah satu rumah di ujung blok. Rumah tersebut adalah milik seorang pejabat wanita yang dikenal publik. Seorang figur yang selama ini tampil rapi, disiplin, dan memiliki karir yang cukup diperhitungkan di lingkup pemerintahan daerah. Aroma tersebut semakin kuat menjelang pukul 8 malam, membuat warga mulai saling berbisik dan mencoba memastikan sumbernya. Beberapa tetangga mengira itu hanyalah bau masakan hangus atau masalah pada saluran pembuangan, tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Seorang warga akhirnya memberanikan diri menghubungi aparat setelah melihat lampu rumah dalam keadaan menyala, tetapi tidak ada satupun gerakan di dalam. Pagar tertutup rapat, dan mobil sang pejabat terlihat terparkir seperti biasa, membuat suasana semakin janggal. Polisi tiba kurang dari 15 menit setelah laporan diterima. Dengan prosedur standar, mereka memeriksa bagian luar rumah terlebih dahulu, memastikan tidak ada ancaman langsung, sebelum akhirnya meminta izin warga sekitar untuk menyingkir demi keamanan pemeriksaan. Dua petugas mengetuk pintu beberapa kali, memanggil nama pemilik rumah, namun tidak ada jawaban. Karena aroma mencurigakan itu semakin kuat, aparat memutuskan melakukan langkah lanjut sesuai protokol dengan membuka akses menuju bagian dalam rumah. Begitu pintu utama berhasil dibuka, petugas langsung disambut udara yang lebih pekat dibanding di luar. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada kekacauan di ruang tamu, semuanya tampak seperti rumah yang ditinggalkan terburu-buru. Namun ketika aparat menelusuri lorong menuju dapur, situasi berubah drastis. Disinilah mereka menemukan sumber aroma yang membuat warga melaporkan kejadian tersebut. Kondisi dapur tidak dalam keadaan berantakan, tetapi ada beberapa peralatan yang posisinya tidak wajar. Di salah satu sisi ruangan, aparat menemukan jasad seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai calon suami sang pejabat. Penemuan ini langsung membuat petugas menandai area tersebut sebagai lokasi utama kejadian dan memerintahkan garis pengaman dipasang di sekitar rumah. Aparat segera menghubungi tim identifikasi dan tim medis untuk memastikan kondisi jasad serta mengamankan bukti awal. Dalam penyampaian resmi mereka kepada awak media, polisi menegaskan bahwa situasi di dalam rumah menunjukkan indikasi kuat bahwa peristiwa ini bukan insiden biasa. Jasad ditemukan dalam kondisi yang membuat penyidik harus bergerak cepat mengamankan ruangan, mengumpulkan peralatan yang diduga terkait, serta mencatat detail-detail kecil yang mungkin menjadi kunci dalam penyelidikan. Tidak ada suara selain langkah kaki petugas dan instruksi singkat antar anggota tim, menciptakan suasana mencekam yang semakin menegaskan seriusnya kasus ini. Sementara itu, di luar rumah, warga mulai berkerumun di balik garis polisi. Mereka tampak terkejut dan saling bertanya-tanya bagaimana mungkin rumah seorang pejabat ternama menjadi lokasi penemuan mengerikan seperti ini. Beberapa warga memberi keterangan bahwa mereka tidak pernah melihat tanda-tanda mencurigakan sebelumnya. Sang pejabat dikenal jarang berinteraksi, lebih banyak sibuk bekerja, namun tetap dianggap sebagai tetangga yang ramah. Calon suaminya, menurut warga, juga pernah terlihat beberapa kali berkunjung, biasanya datang di sore hari dan pulang sebelum malam. Tidak ada yang menyangka bahwa hubungan mereka berakhir tragis, hingga menimbulkan peristiwa yang mengguncang daerah. Tak lama kemudian, barang-barang pribadi milik pria tersebut mulai diidentifikasi. Sebuah dompet, ponsel, dan beberapa catatan yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian. Semua dikumpulkan dengan prosedur forensik ketat untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Polisi juga mencatat kondisi pintu, jendela, dan seluruh ruangan untuk memastikan apakah ada tanda-tanda masuk paksa atau pertanda bahwa pihak lain turut terlibat. Namun pada tahap awal ini,
Belum ada keterangan resmi yang mengarah pada kesimpulan. Semua informasi masih bersifat sementara dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Media mulai berdatangan begitu kabar penemuan jasad tersebar dalam hitungan menit. Namun aparat membatasi akses dan hanya memberikan pernyataan singkat bahwa telah ditemukan jasad seorang pria di rumah seorang pejabat wanita dan penyelidikan sedang berlangsung. Polisi meminta publik tidak berspekulasi dan menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Meski demikian, berita tentang kejadian ini dengan cepat menyebar ke berbagai platform, membuat nama sang pejabat menjadi pusat perhatian publik sejak malam itu. Setelah penemuan jasad di rumah pejabat wanita itu menjadi berita besar, publik mulai mempertanyakan siapa sebenarnya sosok yang terlibat dalam kasus ini. Nama sang pejabat mendadak memenuhi berbagai lini pemberitaan, bukan karena prestasinya, tetapi karena statusnya sebagai pemilik rumah yang kini berubah menjadi lokasi penyelidikan. Pada tahap awal, pihak kepolisian belum mengungkap identitas lengkap demi kelancaran proses hukum, namun sejumlah keterangan dari pemerintah daerah dan sumber internal membenarkan bahwa wanita tersebut menjabat posisi penting di salah satu instansi strategis di Jambi. Ia dikenal sebagai figur yang disiplin, berwibawa, dan jarang tersandung kontroversi. Dalam beberapa wawancara sebelumnya dengan media, ia pernah digambarkan sebagai sosok pekerja keras, seseorang yang rela pulang larut demi menyelesaikan tumpukan laporan, dan sering hadir dalam rapat penting yang memerlukan keputusan cepat. Di mata rekan kerja, sang pejabat bukanlah tipe orang yang mudah dipengaruhi emosi. Ia digambarkan tenang, perfeksionis, dan sangat menjaga citra. Namun kini, rumah yang selama ini menjadi tempat ia beristirahat dari hiruk-pikuk pekerjaan berubah menjadi pusat perhatian nasional. Publik terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin seseorang dengan rekam jejak bersih dapat terlibat dalam kasus yang begitu tragis? Pemerintah daerah mengeluarkan pernyataan hati-hati, menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya pada pihak berwenang, namun juga mengakui bahwa kasus ini meninggalkan rasa tidak percaya yang mendalam. Sementara itu, perhatian juga tertuju pada sosok pria yang ditemukan meninggal di dapur rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, identitasnya terkonfirmasi sebagai calon suami sang pejabat. Beberapa bulan terakhir, kabar mengenai rencana pertunangan mereka memang mulai beredar terbatas di lingkungan perumahan dan kantor. Meski tidak terlalu terbuka tentang kehidupan pribadinya, sang pejabat beberapa kali disebut terlihat bersama pria itu saat menghadiri acara formal. Warga sekitar menggambarkan pria tersebut sebagai seseorang yang ramah, sopan, dan tidak banyak menuntut perhatian. Ia juga disebut memiliki pekerjaan yang stabil, meski bukan dari kalangan pemerintahan. Hubungan mereka tampak berjalan baik dari luar. Tetangga yang pernah melihat keduanya bersama mengatakan bahwa keduanya terlihat saling menghargai. Tidak pernah terdengar pertengkaran besar atau tanda-tanda konflik yang mencolok. Bahkan, beberapa minggu sebelum kejadian, kabarnya mereka tengah membahas rencana pernikahan sederhana yang akan digelar tahun depan. Rumah sang pejabat pun sempat direnovasi ringan, diakini sebagai persiapan mereka membangun kehidupan bersama. Semua kesan inilah yang membuat publik semakin sulit memahami bagaimana sebuah hubungan yang tanpa harmonis bisa berubah menjadi tragedi yang begitu memilukan. Seiring penyelidikan berjalan, pihak kepolisian juga menelusuri latar belakang keduanya untuk memahami dinamika hubungan yang mungkin berperan dalam kejadian ini. Rekan kerja pria itu mengaku terkejut dan tidak percaya saat mendengar kabar kematiannya. Mereka menggambarkannya sebagai sosok pendiam, penyabar, dan jarang terlibat masalah. Beberapa bahkan menyebut ia sering bercerita tentang harapannya membangun rumah tangga baru yang lebih tenang dan stabil. Namun polisi tidak bisa hanya bergantung pada kesan pribadi. Mereka menelusuri rekam jejak komunikasi, transaksi finansial, serta aktivitas keduanya dalam beberapa minggu terakhir untuk menemukan potongan puzzle yang mungkin mengarah pada motif. Salah satu aspek yang menarik perhatian penyidik adalah bagaimana hubungan mereka berkembang di tengah kesibukan sang pejabat. Jadwal yang padat, tekanan pekerjaan, serta perbedaan karakter bisa menjadi faktor tersendiri yang memengaruhi hubungan pribadi. Namun hingga bab ini ditutup, semua itu masih menjadi dugaan sementara yang membutuhkan bukti konkret. Polisi tetap melakukan pendekatan berhati-hati dan objektif, memastikan bahwa setiap informasi diverifikasi sebelum disampaikan kepada publik. Di sisi lain, keluarga kedua belah pihak mulai didekati oleh penyidik.
Keluarga pria tersebut sangat terpukul, terlebih karena mereka tidak pernah melihat tanda-tanda bahwa hubungan itu berada dalam keadaan berbahaya. Mereka terakhir kali berbicara dengannya 2 hari sebelum kejadian, ketika ia mengatakan akan berkunjung ke rumah sang pejabat untuk makan malam bersama. Tak satu pun menyangka pertemuan itu menjadi yang terakhir. Sementara itu, keluarga sang pejabat memilih menutup diri. Tidak ada pernyataan resmi, hanya beberapa anggota keluarga yang terlihat keluar masuk kantor polisi untuk memberikan keterangan. Publik mulai berspekulasi, namun aparat berkali-kali menegaskan agar masyarakat menunggu perkembangan resmi dan tidak menyebarkan dugaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Bab ini menggambarkan dua sosok dengan kehidupan yang tampak normal. Seorang pejabat wanita dengan karir menjanjikan dan seorang pria yang sedang membangun masa depan bersamanya. Namun di balik citra tenang itu, ada sesuatu yang kemudian memicu tragedi besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hubungan mereka menyimpan konflik yang tidak diketahui publik? Semua itu akan mulai terlihat saat penyelidikan memasuki tahap mendalam. Setelah identitas kedua tokoh utama terkonfirmasi, fokus penyelidikan mulai bergeser pada pertanyaan besar yang sejak awal menghantui publik. Apa yang sebenarnya terjadi di malam terakhir sebelum jasad calon suami itu ditemukan? Untuk menjawab hal ini, tim penyidik bergerak cepat menelusuri setiap jejak yang dapat memberikan gambaran kronologis peristiwa. Rumah sang pejabat yang telah dikunci sebagai TKP menjadi pusat observasi. Penyidik memeriksa alur waktu dari kedatangan pria tersebut hingga momen terakhir yang terekam dalam berbagai sumber informasi, termasuk kamera pengawas di lingkungan perumahan. Dari rekaman CCTV yang diperoleh, terlihat bahwa calon suami tiba di rumah sang pejabat sekitar pukul 18.47. Ia datang mengenakan pakaian santai dan membawa sebuah tas kecil, diduga berisi keperluan pribadi atau mungkin hadiah kecil seperti yang biasa ia lakukan ketika berkunjung. Tidak terlihat tanda-tanda ketegangan saat ia masuk. Gerakannya terlihat tenang, seolah pertemuan itu adalah rutinitas biasa dalam hubungan mereka. Kamera juga menangkap momen ketika lampu bagian ruang makan menyala, menandakan keduanya mungkin sedang bersiap makan malam bersama. Namun setelah pukul 19.10, tidak ada lagi aktivitas keluar masuk pintu rumah tersebut. Tetangga dekat awalnya tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan. Namun setelah dilakukan wawancara lanjutan, beberapa warga mengaku mendengar suara seperti perdebatan samar dari arah rumah sang pejabat. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk dianggap bukan percakapan biasa. Perdebatan tersebut, menurut warga, berlangsung singkat, tidak lebih dari 10 menit, dan setelah itu rumah kembali sunyi seperti biasanya. Warga mengira itu hanyalah pembicaraan pasangan yang mungkin sedang membahas sesuatu yang sensitif. Tidak seorang pun menyangka bahwa suara itu bisa menjadi petunjuk awal peristiwa tragis yang kemudian terungkap. Sementara itu, penyidik menemukan beberapa barang yang diduga menjadi kunci untuk memahami dinamika mereka pada malam itu. Di meja ruang makan terdapat 2 gelas masih berisi minuman, piring yang belum dibersihkan, dan selembar kertas kecil yang berisi catatan tulisan tangan. Catatan itu, yang kini diamankan sebagai barang bukti, berisi beberapa poin penting yang diduga terkait pembicaraan personal antara keduanya. Meskipun isi detailnya belum dipublikasikan, polisi mengisyaratkan bahwa catatan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang cukup serius mengenai masa depan hubungan mereka. Catatan itulah yang membuat penyidik mulai menghubungkan suara perdebatan yang didengar warga dengan konflik yang mungkin sudah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya. Salah satu petugas yang memeriksa lokasi juga menemukan ponsel pria tersebut dalam keadaan tidak terkunci, tergeletak di ruang tamu. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, ditemukan percakapan terakhir antara pria itu dengan seorang sahabatnya. Pesan tersebut dikirim sekitar pukul 17.30, beberapa waktu sebelum ia berangkat menuju rumah sang pejabat. Dalam pesan itu, ia menulis bahwa ada hal penting yang ingin ia bicarakan malam itu. Sesuatu yang harus diselesaikan sebelum mereka melangkah ke rencana pernikahan. Pesan singkat itu kini dianggap sebagai salah satu petunjuk utama yang menunjukkan bahwa pertemuan mereka mungkin tidak sepenuhnya berniat untuk menghabiskan waktu santai, melainkan membahas sesuatu yang cukup krusial. Polisi juga memeriksa kandungan barang belanjaan yang ditemukan di dapur. Terdapat beberapa bahan makanan yang belum digunakan, seolah mereka berencana menyiapkan hidangan bersama. Namun ada satu hal yang menarik perhatian.
Salah satu peralatan dapur berada dalam posisi tidak lazim, seakan digunakan terburu-buru atau dalam kondisi tegang. Penyidik belum membeberkan detailnya demi menjaga integritas penyelidikan, namun mengakui bahwa posisi barang tersebut membuka kemungkinan terjadinya tindakan impulsif yang dipicu oleh pertengkaran mendadak. Dari keterangan seorang rekan kerja sang pejabat, diketahui bahwa ia terlihat cukup tertekan dalam beberapa hari terakhir. Ia hadir di kantor, namun tampak lebih diam dari biasanya. Ketika ditanya apakah ada masalah, ia hanya menjawab singkat bahwa ada beberapa persoalan pribadi yang sedang ia pikirkan. Rekan itu tidak menduga bahwa tekanan tersebut berhubungan langsung dengan hubungan romantisnya. Namun kini, keterangan itu mulai dianggap relevan dengan kejadian malam naas tersebut. Dalam penyelidikan lanjutan, polisi juga mempelajari rekam transaksi keuangan keduanya. Ditemukan beberapa transfer, pembayaran, dan catatan keuangan yang menunjukkan bahwa mereka tengah mempersiapkan sejumlah hal bersama. Namun salah satu transaksi yang dilakukan 2 hari sebelum kejadian menunjukkan adanya perubahan rencana mendadak dari pihak pria. Polisi belum mengungkapkan detailnya, namun menduga hal tersebut berkaitan dengan poin-poin yang ada dalam catatan tulisan tangan di meja makan. Semua potongan informasi ini belum menunjukkan gambaran pasti, tetapi mulai membentuk sketsa konflik yang mungkin memuncak pada malam itu. Pertemuan yang awalnya diperkirakan berjalan tenang berubah menjadi perbedaan pandangan yang memanas. Apa yang mereka perdebatkan? Mengapa pertemuan itu berakhir senyap? Dan bagaimana kejadian tersebut berkembang hingga menjadi tragedi? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa penyelidik pada tahap berikutnya, memahami kondisi TKP secara rinci dan menganalisis bukti-bukti fisik yang ditemukan. Setelah mengumpulkan informasi awal mengenai kronologi malam terakhir, tim penyidik mulai memasuki tahap paling krusial, analisis menyeluruh terhadap tempat kejadian perkara, TKP. Setiap inci ruangan, setiap benda yang tampak tak berarti, hingga posisi peralatan dapur, semuanya kini menjadi potongan puzzle yang dapat membuka kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam dunia penyelidikan, TKP bukan hanya lokasi fisik, ia adalah saksi bisu yang menyimpan cerita tanpa kata. Dan malam itu, rumah pejabat wanita tersebut menyimpan banyak hal yang harus dibaca dengan teliti. Tim forensik tiba dengan perlengkapan lengkap. Mereka memulai dari ruang tamu, ruangan yang pertama kali dimasuki calon suami ketika datang. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau perlawanan di sana. Sofa rapi, meja kaca tidak menunjukkan goresan, dan hiasan rumah tertata seperti biasanya. Namun yang menarik perhatian adalah sebuah ponsel yang terletak di tepi meja, dalam keadaan menyala dan tidak terkunci. Dari sini, penyelidik menduga bahwa ponsel itu terjatuh atau ditinggalkan dalam kondisi tergesa. Catatan waktu pada layar ponsel menjadi salah satu referensi penting untuk membangun timeline peristiwa. Setelah ruang tamu, penyidik bergerak ke lorong menuju dapur, area yang kemudian menjadi pusat tragedi. Di sepanjang lorong tidak ditemukan tanda-tanda gangguan fisik. Tidak ada noda, goresan, atau benda yang jatuh. Kondisinya relatif bersih, menandakan bahwa peristiwa yang terjadi tidak berlangsung di bagian rumah tersebut. Semua fokus tertuju pada dapur, ruangan yang dalam banyak kasus sering menyimpan bukti penting karena keberadaan berbagai benda logam, cairan, dan permukaan keras. Ketika penyidik memasuki dapur, mereka langsung bekerja dalam formasi terstruktur. Tim fotografi menangkap setiap sudut ruangan, tim pengukuran mencatat jarak antar benda, sementara tim ahli forensik memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Disinilah mereka menemukan posisi jasad calon suami sang pejabat. Dalam pernyataan resmi, polisi menegaskan bahwa kondisi jasad mengindikasikan adanya tindakan yang membutuhkan analisis lanjutan, namun tidak memberikan rincian demi menjaga ketentuan penyiaran dan proses hukum. Yang pasti, posisi tubuh dan beberapa benda di sekitarnya memberikan arah awal bagi penyelidikan. Salah satu temuan penting adalah peralatan dapur yang berada di posisi tidak wajar. Di meja dapur, terdapat beberapa benda yang tampak seperti diletakkan terburu-buru. Salah satu alat dapur ditemukan dalam posisi tergeletak miring, seolah terjatuh atau tidak sengaja tersenggol dalam situasi tegang. Para ahli kemudian memeriksa sidik jari dan residu pada permukaan alat tersebut. Hasil awal menunjukkan adanya lebih dari satu jejak,
sehingga proses identifikasi dilanjutkan secara laboratorium untuk memastikan siapa saja yang menyentuh benda tersebut dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, pada bagian kompor dan permukaan kerja dapur, penyidik menemukan beberapa bahan makanan yang belum selesai diproses. Ada sayuran yang masih dalam keadaan utuh, bawang yang sudah dikupas sebagian, dan bumbu dapur yang terbuka. Temuan ini mengisyaratkan bahwa keduanya pada awalnya memang berencana memasak atau menyiapkan makanan bersama. Namun, aktivitas itu terhenti mendadak, memberikan pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan suasana yang awalnya tenang berubah menjadi tragedi? Di salah satu sudut dapur, penyidik menemukan noda cairan yang tidak langsung mengarah pada kesimpulan tertentu. Cairan tersebut diambil sampelnya dan dibawa ke laboratorium untuk diuji. Hasilnya diharapkan dapat membantu menentukan posisi peristiwa, waktu kejadian, serta interaksi antara korban dan pelaku. Selain itu, pola penyebaran cairan di lantai dan meja dapur juga dipelajari untuk mengetahui apakah cairan tersebut terkait tindakan sebelum atau sesudah kejadian. Penyidik juga meneliti letak kursi di sekitar meja makan. 2 kursi tampak ditarik dengan jarak berbeda dari posisi normalnya. Salah satu kursi terlihat berada lebih jauh dari meja, seolah seseorang bangkit dalam keadaan emosional atau tergesa. Kursi lainnya berada dalam posisi lebih dekat, seakan digunakan untuk duduk dan kemudian didorong tanpa tatanan rapi. Pola ini memberi kesan adanya interaksi yang berubah arah. Percakapan yang awalnya berlangsung duduk mungkin beralih menjadi situasi tegang. Di rak dapur bagian atas, penyidik menemukan sebuah kotak kecil berisi dokumen-dokumen pribadi. Dokumen itu tidak berantakan, namun keberadaannya di dapur, bukan di ruang kerja atau kamar, menimbulkan pertanyaan. Apakah dokumen itu sengaja dibawa untuk dibahas malam itu? Ataukah dikeluarkan di tengah perselisihan? Di antara dokumen tersebut, ada beberapa kertas yang berisi angka-angka keuangan dan catatan pribadi yang dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai masalah yang sedang mereka hadapi. Selama proses ini, tim forensik bekerja hampir tanpa suara, hanya sesekali terdengar komunikasinya melalui radio internal. Setelah analisis awal di TKP selesai, seluruh area dapur disterilkan dan dipasangi penanda untuk pengolahan lanjutan. Polisi kemudian menggelar konferensi pers singkat untuk menyampaikan perkembangan. Meski tidak mengungkapkan detail teknis, mereka menegaskan bahwa temuan di dapur menunjukkan adanya aktivitas yang beralih dari situasi normal menjadi tindakan yang membutuhkan investigasi mendalam. Bab ini menutup dengan pemahaman bahwa dapur rumah sang pejabat bukan sekadar lokasi kejadian, tetapi ruang yang menyimpan banyak petunjuk penting. Posisi benda, catatan kecil, percakapan terakhir, hingga perubahan kecil pada tata letak ruangan. Semuanya kini membentuk pola awal yang akan membawa penyidik kepada motif dan peristiwa sebenarnya yang terjadi malam itu. Seiring penyidikan memasuki tahap yang lebih dalam, perhatian publik kini tertuju pada satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya motif di balik tragedi ini? Polisi tidak gegabah dalam memberikan kesimpulan. Mereka mengumpulkan bukti dari TKP, memeriksa saksi, menggali data digital, dan menelusuri pola hubungan antara sang pejabat dan calon suaminya. Berbagai potongan fakta yang sebelumnya tampak terpisah kini mulai membentuk gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika yang terjadi di antara keduanya menjelang malam kejadian. Langkah pertama penyidik dalam memahami motif adalah menelaah hubungan pribadi pasangan tersebut. Dari keterangan sahabat dekat korban, diketahui bahwa beberapa minggu terakhir hubungan mereka mulai mengalami gesekan, bukan konflik besar, tetapi cukup untuk membuat korban ingin membicarakan hal penting di malam kejadian. Pesan terakhir korban kepada sahabatnya, yang ditemukan di ponselnya, memberi petunjuk bahwa ada keputusan yang ingin ia ambil terkait masa depan hubungan mereka. Meski tidak secara eksplisit menyebut apa keputusannya, nada pesannya menunjukkan bahwa ia tengah mempertimbangkan sesuatu yang cukup serius. Polisi kemudian memeriksa riwayat percakapan antara keduanya dalam beberapa bulan terakhir. Tidak semua isi percakapan dipublikasikan, tetapi sumber penyidik menyebutkan bahwa terdapat sejumlah pesan yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat tentang hal-hal penting dalam hubungan, termasuk urusan komitmen, perencanaan keuangan, dan peran masing-masing setelah menikah. Percakapan tersebut tidak menunjukkan adanya kekerasan verbal, tetapi beberapa pesan mengindikasikan adanya tekanan emosional yang dirasakan salah satu pihak. Selain faktor emosional,
Penyidik juga mempertimbangkan kemungkinan motif finansial. Dari dokumen yang ditemukan di dapur, khususnya kertas yang berisi daftar angka, penyidik menduga bahwa ada pembahasan mengenai urusan keuangan pribadi, seperti pembelian rumah, pembagian aset, atau rencana pengelolaan dana setelah menikah. Salah satu dokumen mengarah pada transaksi yang dilakukan korban 2 hari sebelum kejadian. Transaksi tersebut cukup besar dan tidak biasa bagi korban. Polisi belum mengungkap detailnya, tetapi menduga bahwa transaksi itu menjadi salah satu poin yang ingin dibahas korban pada malam kejadian. Kecurigaan mengenai motif finansial semakin menguat setelah penyidik memeriksa rekam jejak rekening kedua belah pihak. Dari pihak sang pejabat, tidak terlihat aktivitas mencurigakan dalam rentang waktu dekat kejadian. Namun dari pihak korban, terdapat indikasi bahwa ia baru saja mengambil keputusan finansial yang berpotensi berdampak pada rencana pernikahan mereka. Dugaan sementara adalah adanya perbedaan pandangan mengenai komitmen finansial pasangan tersebut. Sebuah perbedaan yang mungkin memicu ketegangan di malam kejadian. Di luar masalah emosional dan finansial, penyidik juga menelusuri riwayat tekanan pekerjaan yang dialami sang pejabat. Rekan kerjanya mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ia terlihat terbebani oleh rutinitas kantor yang semakin padat. Laporan menumpuk, tenggat waktu semakin mepet, dan ia kerap terlibat dalam rapat-rapat penting yang membutuhkan ketelitian dan ketegasan. Tekanan semacam ini, menurut ahli psikologi forensik yang dimintai pendapat oleh media, dapat memperbesar potensi konflik personal jika tidak ditangani dengan baik. Dalam beberapa kasus, beban mental dari pekerjaan dapat terbawa ke kehidupan pribadi dan memperburuk komunikasi dalam hubungan. Keterangan warga sekitar juga memberikan lapisan baru dalam gambaran motif. Beberapa hari sebelum kejadian, tetangga melihat sang pejabat dan calon suaminya keluar rumah dengan ekspresi tegang. Keduanya tidak berbicara satu sama lain, dan suasana tersebut cukup berbeda dari biasanya. Tetangga menduga keduanya mungkin sedang berselisih paham. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa itu terkait kejadian malam tragis, penyidik tetap mencatat informasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya ketegangan yang meningkat. Namun motif tidak dapat disimpulkan hanya dari sisi hubungan pribadi. Penyidik juga mempertimbangkan kemungkinan pihak ketiga, seperti urusan pekerjaan, tekanan eksternal, atau masalah internal keluarga. Sejumlah panggilan telepon yang masuk ke ponsel sang pejabat pada hari kejadian kini sedang dianalisis. Beberapa panggilan berasal dari nomor kantor, sementara satu panggilan lainnya berasal dari nomor yang belum diidentifikasi pemiliknya. Polisi masih menelusuri apakah panggilan tersebut berkaitan dengan peristiwa malam itu atau hanya kebetulan. Di samping itu, hasil awal pemeriksaan dokumen rumah menunjukkan adanya beberapa surat peringatan terkait masalah administrasi kantor yang diterima sang pejabat beberapa minggu sebelumnya. Meskipun tidak ada bukti bahwa korban mengetahui hal ini, penyidik tidak menutup kemungkinan bahwa sang pejabat tengah berada dalam keadaan stres berat, yang kemudian memperburuk situasi ketika terjadi perbedaan pendapat dengan calon suaminya. Semua potongan informasi ini membawa penyidik pada satu kesimpulan sementara. Kejadian malam itu kemungkinan merupakan puncak dari serangkaian konflik emosional, ketegangan finansial, dan tekanan pribadi yang menumpuk pada kedua belah pihak. Tidak ada bukti adanya perencanaan jauh hari sebelumnya, sehingga penyidik mulai membuka kemungkinan adanya tindakan impulsif yang dipicu emosi sesaat. Meski begitu, polisi belum menetapkan motif utama secara resmi. Mereka menegaskan bahwa masih banyak bukti yang harus diperiksa, termasuk hasil lengkap uji laboratorium, rekonstruksi TKP, dan pemeriksaan mendalam terhadap keterangan saksi. Bab ini menutup dengan pemahaman bahwa tragedi ini tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari serangkaian faktor yang saling berhubungan. Publik mungkin ingin jawaban cepat, namun penyidikan membutuhkan ketelitian agar kebenaran dapat diungkap tanpa keraguan. Setelah penyidik mengurai motif-motif yang mulai tampak, langkah selanjutnya adalah memeriksa orang yang paling dekat dan paling mungkin mengetahui apa yang terjadi malam itu, sang pejabat wanita. Sejak awal kasus mencuat, ia berada di pusat perhatian. Keberadaannya saat jasad ditemukan dan statusnya sebagai pemilik rumah membuat aparat harus menempatkannya sebagai saksi utama, dan kemungkinan tersangka jika bukti yang terkumpul mengarah ke sana. Namun proses pemeriksaannya tidak berlangsung sederhana. Pada pemeriksaan pertama, sang pejabat datang didampingi kuasa hukum.
Ia tampak tenang, tetapi aura kelelahan jelas terlihat pada wajahnya. Dalam pernyataan singkat kepada wartawan, kuasa hukumnya mengatakan bahwa kliennya bersedia bekerja sama penuh dan siap memberikan keterangan apa adanya. Namun di ruang pemeriksaan, situasinya lebih kompleks. Menurut sumber internal penyidik, sang pejabat memberikan keterangan yang tidak sepenuhnya selaras dengan temuan awal di TKP, membuat penyidik harus menggali lebih dalam untuk memastikan kebenaran. Dalam pengakuan awalnya, ia menyatakan bahwa malam itu seharusnya menjadi pertemuan biasa antara dirinya dan calon suaminya. Mereka berencana makan malam bersama sambil membahas beberapa persiapan terkait rencana pernikahan. Ia mengaku bahwa korban tiba dalam keadaan baik, tidak terlihat marah atau gelisah. Pembicaraan awal berjalan normal, namun kemudian berubah tegang ketika topik tertentu dibahas. Ia mengaku tidak ingin mengungkapkan apa topik tersebut karena dianggap terlalu pribadi. Namun penyidik menekankan bahwa informasi itu diperlukan untuk memetakan kronologi peristiwa. Penyidik kemudian menunjukkan beberapa bukti dari TKP, seperti catatan di meja makan dan posisi benda-benda yang menunjukkan adanya pertengkaran. Saat melihat catatan tersebut, sang pejabat tampak terdiam cukup lama sebelum mengatakan bahwa catatan itu memang ditulis dalam beberapa hari terakhir, sebagai bagian dari pembicaraan yang ingin ia klarifikasi dengan korban. Namun ia membantah bahwa pembicaraan itu hingga menimbulkan tindakan berbahaya. Ia bersikeras bahwa setelah terjadi perdebatan singkat, ia pergi ke kamar untuk menenangkan diri, sementara korban tetap berada di dapur. Bantahan ini langsung memunculkan pertanyaan besar dalam penyidikan, terutama karena tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan korban meninggalkan rumah, dan posisi jasad berada di dapur dalam kondisi yang tidak sesuai dengan versi kejadian yang disampaikannya. Ketika penyidik menanyakan perbedaan tersebut, ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dirinya masuk kamar. Ia mengaku tertidur karena kelelahan dan baru menyadari situasi ketika aparat datang dan membuka pintu rumah. Pernyataan itu membuat penyidik semakin berhati-hati. Mereka kemudian memperlihatkan data analisis ponsel yang mengindikasikan adanya aktivitas di dalam rumah setelah waktu yang ia klaim sebagai momen ia tertidur. Aktivitas tersebut berupa pergerakan lampu dan penggunaan alat rumah tertentu. Sang pejabat tampak terkejut mendengar hal itu dan meminta waktu untuk berdiskusi dengan kuasa hukumnya. Kuasa hukum pun menyatakan bahwa kliennya mungkin tidak dalam kondisi sepenuhnya sadar pada malam itu karena tekanan pekerjaan yang berat, sehingga kemungkinan ia tidak mengingat kejadian dengan jelas. Sementara itu, pihak keluarga korban memberikan bantahan keras terhadap versi sang pejabat. Mereka menyatakan bahwa korban bukan tipe orang yang akan mengambil keputusan impulsif atau melakukan tindakan berbahaya terhadap dirinya sendiri. Menurut keluarga, korban adalah pribadi yang sabar dan sangat berhati-hati. Mereka juga menolak kemungkinan bahwa korban berada dalam keadaan tertekan saat datang ke rumah pejabat tersebut. Keterangan ini semakin mempertebal dugaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak diungkapkan sepenuhnya oleh sang pejabat. Tidak hanya itu, beberapa rekan kerja pejabat tersebut memberikan pernyataan yang memperkuat dugaan tekanan emosional dalam beberapa hari sebelum kejadian. Seorang rekan mengatakan bahwa sang pejabat sempat terlihat menangis di dalam mobil setelah pulang dari rapat intensif. Rekan lain menyebut ia pernah mengatakan bahwa hidupnya terasa penuh tekanan dan keputusan-keputusan pribadi terasa semakin sulit diambil. Meski tidak dapat dijadikan bukti langsung, keterangan ini menambah lapisan pemahaman mengenai kondisi mental sang pejabat menjelang malam tragedi. Dalam pemeriksaan kedua, penyidik mulai mengajukan pertanyaan lebih teknis terkait kronologi waktu, posisi benda di dapur, serta hasil analisis awal laboratorium. Ketika penyidik menunjukkan bahwa hasil awal pemeriksaan menunjukkan adanya interaksi fisik di dapur, sang pejabat tampak goyah. Ia kembali meminta diskusi dengan kuasa hukumnya. Tidak lama kemudian, kuasa hukum menyampaikan bahwa kliennya masih dalam kondisi emosional dan memerlukan pendampingan lebih intensif untuk melanjutkan pemeriksaan. Meski belum ada pengakuan langsung, penyidik mencatat bahwa keterangan sang pejabat berubah-ubah di beberapa titik penting. Hal ini membuat penyidik mempertimbangkan kemungkinan adanya penyembunyian informasi atau kekeliruan ingatan yang disengaja maupun tidak. Proses pemeriksaan pun diperpanjang dan dijadwalkan ulang untuk memastikan setiap pernyataan dapat diuji silang dengan bukti fisik. Bab ini menutup dengan situasi yang semakin tegang. Sang pejabat belum memberikan pengakuan penuh,
namun sejumlah bantahannya tidak cocok dengan bukti di lapangan. Di satu sisi, ia bersikeras tidak melakukan tindakan berbahaya. Di sisi lain, bukti-bukti yang terus ditemukan mulai mengarah pada keterlibatannya. Semua pihak kini menunggu pemeriksaan berikutnya, momen yang mungkin akan menjadi titik balik dalam penyelidikan. Seiring penyelidikan terus berkembang, kasus ini tidak lagi terbatas pada lingkup rumahan atau wilayah Jambi saja. Dalam hitungan jam, berita mengenai pejabat wanita yang diduga terlibat dalam kematian calon suaminya menyebar ke seluruh penjuru negeri. Media nasional mulai menurunkan laporan khusus, kanal berita daring menempatkannya di posisi teratas, dan berbagai platform media sosial membahas kasus ini tanpa henti. Publik terkejut, bingung, dan penasaran. Sebuah reaksi berlapis yang menandakan bahwa kasus ini memiliki dampak yang jauh lebih luas dari sekadar hubungan pribadi yang berakhir tragis. Reaksi masyarakat Jambi menjadi salah satu yang paling mencolok. Beberapa warga yang tinggal di lingkungan rumah sang pejabat masih tidak percaya bahwa sosok yang selama ini dikenal pendiam dan profesional bisa terlibat dalam kejadian sebesar ini. Mereka menggambarkan sang pejabat sebagai seseorang yang jarang menimbulkan masalah dan selalu menjaga citra. Ada yang mengatakan bahwa ia sering terlihat terburu-buru karena pekerjaan, namun tidak pernah menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Warga setempat menyatakan bahwa suasana di lingkungan perumahan berubah total sejak malam penemuan jasad. Dari kawasan yang tenang menjadi pusat perhatian nasional yang dijejali awak media dan aparat keamanan. Tidak hanya warga sekitar, masyarakat luas pun menyampaikan keprihatinan dan rasa heran. Komentar-komentar di media sosial memperlihatkan berbagai sudut pandang. Ada yang merasa empati terhadap korban dan keluarganya, mempertanyakan bagaimana peristiwa seperti ini bisa terjadi tanpa tanda-tanda yang terlihat sebelumnya. Ada pula yang menyoroti kondisi mental sang pejabat, menilai bahwa tekanan pekerjaan dan konflik pribadi dapat memicu respons tak terduga. Namun ada juga yang memberikan opini lebih ekstrim, mencurigai adanya motif tersembunyi atau pihak ketiga yang mungkin terlibat. Semua ini menunjukkan bahwa publik terbelah dalam membaca kasus tersebut, dan penyidik harus berhati-hati agar analisis profesional tidak terdistraksi oleh opini publik. Di tengah badai pemberitaan, pemerintah daerah Jambi akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers resmi, juru bicara pemerintah menyatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan kasus dengan seksama dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Mereka juga menegaskan bahwa status sang pejabat dalam pemerintahan tidak akan menghalangi proses penyelidikan. Jika terbukti bersalah, tindakan tegas akan diambil sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan untuk meredakan kekhawatiran publik bahwa posisi jabatan dapat menghambat jalannya penyidikan. Kementerian terkait di tingkat pusat pun dimintai komentar oleh awak media. Dalam pernyataan tertulisnya, mereka menyampaikan bahwa kasus ini bersifat personal dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau aktivitas pemerintahan secara langsung. Meskipun demikian, mereka tetap mendesak agar penyidikan dilakukan secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Mereka juga menegaskan bahwa integritas pejabat publik harus dijaga, dan kasus ini menjadi pengingat bahwa pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan tanpa kompromi. Di sisi lain, keluarga korban turut memberikan pernyataan yang menyentuh banyak pihak. Mereka menyampaikan duka mendalam atas kehilangan anggota keluarga yang dikenal sebagai pribadi lembut dan penuh perhatian. Mereka memohon agar masyarakat tidak menyebarkan spekulasi yang belum terbukti, karena hal itu hanya menambah beban bagi pihak keluarga. Meski demikian, keluarga juga menyatakan bahwa mereka ingin melihat keadilan ditegakkan sepenuhnya tanpa pandang bulu. Sikap tegas ini mendapatkan dukungan luas, terutama dari kalangan netizen yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Sementara itu, keluarga sang pejabat memilih untuk lebih tertutup. Mereka jarang memberikan pernyataan dan hanya beberapa kali terlihat menemui penyidik untuk memberikan keterangan. Sikap diam mereka memunculkan banyak spekulasi. Namun penyidik menegaskan bahwa langkah keluarga tersebut adalah hak pribadi dan tidak memengaruhi jalannya penyidikan. Kasus ini juga menjadi perbincangan di kalangan ahli psikologi forensik dan kriminologi. Mereka memberikan analisis mendalam melalui wawancara media mengenai bagaimana tekanan pribadi, konflik emosional, dan beban pekerjaan dapat berperan dalam memicu tindakan impulsif.
Namun para ahli menekankan bahwa analisis tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahkan atau membenarkan tindakan apapun, melainkan membantu publik memahami bahwa setiap kasus memiliki dimensi psikologis yang rumit. Tidak hanya itu, isu ini bahkan menjadi pembahasan di sejumlah program talk show nasional. Para pembawa acara mengundang pakar hukum, psikolog, dan pengamat sosial untuk membedah kasus dari berbagai sisi. Banyak yang menekankan pentingnya deteksi dini konflik dalam hubungan, transparansi penyidikan, dan dukungan kesehatan mental bagi para pekerja publik yang memiliki beban tanggung jawab besar. Kasus ini dianggap sebagai contoh ekstrim dari masalah yang mungkin lebih sering terjadi namun tidak terungkap. Seiring meningkatnya sorotan publik, polisi harus menghadapi tekanan besar untuk memberikan perkembangan terbaru, tetapi tetap memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan sesuai prosedur. Untuk itu, mereka rutin memberikan pembaruan singkat tanpa mengungkap detail sensitif. Mereka menegaskan bahwa opini publik tidak boleh memengaruhi proses investigasi. Bab ini ditutup dengan gambaran bahwa kasus ini bukan lagi sekadar urusan pribadi. Ia telah menjadi fenomena sosial yang menyentuh banyak lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, tetangga, instansi pemerintah, hingga masyarakat nasional. Semua mata kini tertuju pada perkembangan berikutnya, sambil menunggu penyidik melakukan langkah yang paling menentukan, rekonstruksi kejadian dan penetapan tersangka.